Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimna alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus takmir Masjid At-Taqwa, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Semoga di setiap langkah kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah ke arah kebaikan, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, setiap tapaknya meninggikan derajat kita di hadapan Allah, dan setiap tapaknya menjadi pemudah jalan menuju surga. Semoga duduk-duduk kita di masjid ini seperti duduk-duduk kita di taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, menurunkan sakinah atau ketenangan kepada kita, tempat Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menggepakkan sayap-sayap mereka di atas kepala-kepala kita, dan tempat Allah menyebut-nyebut nama kita, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Karena sesungguhnya ketika kita hadir pada sebuah majelis ilmu, apalagi majelis ilmu itu dilaksanakan di masjid, maka kita berharap semoga kita yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yanzuruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim wa sahih. Wa ma ijtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang seluruhnya kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti diturunkan atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah, wa haffat alaihimul malaikah, dan mereka dinaungi oleh sayap-sayapnya
wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Sehingga berdasarkan satu hadis ini saja, orang yang mau ngaji, hadir di majelis ilmu, di dalamnya ada nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberi jaminan melalui lisan Rasulnya 4 perkara. Satu, diberi ketenangan, sehingga orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji itu insya Allah hidupnya lebih tenang orang yang ngaji. Orang yang ngaji insya Allah lebih berpeluang, pikirannya lebih tenang, hatinya lebih tenang, akalnya lebih tenang. Jenengan kersani, biasanya orang yang ngaji itu saking tenangnya itu kemudian ngantuk. Jenengan nek ngaji itu ngantuk terus mawon, betul mawon. Misalnya jenengan nggak dapat ilmu dalam kajian itu, jenengan itu sudah dapat fadilahnya hadir di majelis itu, dan itu sudah kebaikan dan pahala. Dari situ juga bermula dari petunjuk dan kebaikan-kebaikan Islam. Ini dasarnya ngaji, thalabul ilmi wa tafaqquh fid. Yang kedua, orang yang ngaji itu diliputi oleh rahmat Allah. Nah, sedangkan rahmat Allah itu selalu kita harapkan. Sebagaimana ketika kita itu salam dan menjawab salam, kita selalu berharap rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Saat kita sholat, duduk di antara 2 sujud, kita juga selalu berdoa minta rahmat. Rabbi firli warhamni. Saat kita itu mati, kemudian saudara-saudara kita mensolati jenazah kita, di antara yang kita harapkan juga rahmat Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Selalu berharap rahmat Allah. Kenapa demikian? Amargi tiyang melebet surga niku mergane rahmat Allah. Tidak semata-mata karena amal orang masuk surga, tapi orang masuk surga itu bi rahmatillah, karena rahmat Allah. Amal ibadah kita kalau digunakan bukan surga, belum ada apanya. Terlalu sedikit amal ibadah kita dibandingkan dengan kenikmatan surga, sehingga kita sungguh berharap rahmatnya Allah. Dan kalau kita ngaji itu wa ghasyiyatuhur rahmah, kita diliputi rahmat Allah, sehingga kita punya harapan besar untuk masuk surga. Yang ketiga, wa haffat alaihimul malaikat, dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat. Artinya malaikat-malaikat itu menggempahkan sayap-sayap mereka, dan mereka itu suka dan ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan memahami agama. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika malaikat itu menggempahkan sayapnya, itu tidak ditampilkan oleh Allah dalam wujud asli sebagaimana kita hadir di dunia ini, tapi itu perkara gaib yang wajib kita yakini. Kita nggak sanggup membayangkan misalnya kalau malaikat itu ditampakkan dalam wujud asli, kemudian menaungi orang-orang yang ngaji dengan sayap-sayap mereka. Kira-kira setiap pengajian itu masjidnya itu jebol dan terjadi renovasi setiap pengajian, ya, karena malaikat kalau dalam bentuk asli itu kan tinggi besar. Dalam satu riwayat itu disebut jarak telinga ke pundaknya itu sejarak bumi dan langit. Satu sayap malaikat saja itu sudah bisa menutupi ufuk angkasa. Lah Daniel, jadi kan paham ya Daniel ya? Daniel, setiap malaikat itu menggempahkan sayapnya ditampakkan dalam wujud asli.
dia jebol sedoyo masjid. Alhamdulillah ini rahman dan rahimnya Allah. Dan malaikat menggempakkan sayapnya itu disertai dengan doa-doa mereka yang membumbung tinggi ke angkasa, dan itu mendoakan kita orang yang mau tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Demikian juga keistimewaan yang keempat juga sangat istimewa, disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk terdekatnya, dan ini merupakan penghargaan dari Allah secara langsung bagi orang-orang yang mau thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya pada kesempatan pengajian pada Ahad pagi hari ini kita akan menyampaikan satu tema mabahis fi lailatul qadar, yakni pembahasan seputar malam qadar. Kenapa tema ini kita pilih? Karena saat ini kita itu masih berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, sehingga agar keimanan kita semakin mantap dan kesemangatan kita semakin terjaga, supaya dapat kemuliaan malam qadar yang luar biasa itu, yang diantaranya sebagai puncak keistimewaan bulan Ramadan, maka tema itu kita pilih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dalam Quran surat Al-Baqarah 185, Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, kemudian hadis-hadis Nabi baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tayalisi, yang semuanya rata-rata juga meriwayatkan tentang malam qadar, maka kita bisa pastikan bahwasanya malam qadar itu mesti terjadi setahun sekali, dan mesti terjadi pada bulan Ramadan, dan mesti terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mensabdakan begini, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau lailatul qadri, burulah, incarlah, carilah malam qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini perintah Rasulullah kepada kita, sehingga ketika Rasulullah itu memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau disifati dengan 3 sifat oleh istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru min akhir Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayaqadha ahlahu. Ini 3 sifat Rasulullah ketika masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini penjelasan Aisyah sendiri, istrinya, yang tahu detail bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah itu dikenal istri Nabi yang paling cerdas. Beliau hafal sekitar 5.000 hadis dari Rasul. Bu kita hafal biro 5 10. Aisyah hafal 5.000 hadis. Ya. Satu sifat Rasulullah ketika 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah syadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang ketiga, wa ayaqadha ahlahu, mengajak serta keluarganya. Berarti satu ini berpenting. Ketika 10 terakhir di bulan Ramadan itu
ibarat bahasa milenial itu Bapak Ibu, kaitannya ibadah, kaitannya amal soleh itu ibaratnya harus gaspol tanpa rempon, ya, gaspol lebih bersungguh-sungguh, ya. Syajjah izarahu itu adalah satu inayah bahwasanya Rasulullah itu lebih sungguh-sungguh di dalam ibadah, sholatnya lebih sungguh-sungguh, baca Qur'annya lebih sungguh-sungguh, doa dan zikirnya lebih sungguh-sungguh, kemudian memperbanyak istighfarnya juga lebih sungguh-sungguh. Itu syajjah izarahu, mengencangkan pinggang-pinggangnya. Ada juga ulama yang kemudian memberikan penjelasan syajjah izarahu itu satu kinayah bahwasanya di setiap 10 terakhir di bulan Ramadan Rasulullah tidak mengumpuli istrinya. Rasulullah i'tikaf sepanjang hidup beliau itu i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Siang di masjid, malam di masjid, buka dikirim, sahur dikirim, 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti kalau sekarang itu nang sawah prei, ya ibaratnya gitu ya, nang kantor prei, ya, semua pekerjaan kaitannya dunia libur, kemudian i'tikaf, berdiam di masjid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena tidak mengumpuli istrinya sama sekali di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan menjelang akhir hayat beliau i'tikafnya tidak 10 hari, tapi isyrina yauman, 20 hari, siang di masjid, malam di masjid. Sejak kalau 10 hari sejak malam ke 21 Ramadan sampai berakhirnya hari Ramadan, yakni Ramadan terakhir, baru kemudian beliau keluar dari masjid. Ahya lailahu, sifat kedua itu adalah maknanya menghidupkan malam itu. Rasulullah kalau 10 terakhir di bulan Ramadan itu sedikit tidur, beliau sholat terus, baca Quran terus, zikir terus, istighfar terus. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin seluruh amal solehnya diterima oleh Allah, yang sudah dijamin seluruh kesalahan dan dosanya dimaafkan oleh Allah, 10 terakhir di bulan Ramadan sedemikian rupa di dalam kesungguhan beliau di dalam beribadah. Napa malih kula lan panjenengan sami niki nggih, belum ada jaminan masuk surga. Amal kita yang mana yang sudah dijamin diterima oleh Allah, kita juga belum tahu dosa-dosa kita diampuni Allah atau tidak. Mungkinkah kemudian kita itu santai-santai terus 10 terakhir di bulan Ramadan wis merasa kakean ganjaran ibaratnya, sehingga kemudian wis males tarawih nang masjid, males jamaah nang masjid, males tilawah nang masjid. Kalau kita seperti itu berarti kita tidak menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu pede ibaratnya gitu, bahwasanya kita kemudian merasa aku wis apik, wis mesti mlebu surga. Dari awal Ramadan rajin tarawih, kemudian 10 Ramadan malah justru loyo. Ini adalah yang menyelisihi syariat dan sunnah Rasulullah. Maka 10 terakhir di bulan Ramadan, mari kita tekadkan pada diri kita. Kita harus kemudian semakin memperkuat dan bersemangat di dalam beribadah dan beramal soleh. Bahkan Rasul juga tidak melakukannya sendiri. Wa ayaqallahu ahlah. Rasulullah juga mengikut sertakan keluarganya. Sehingga kemudian dalam catatan ahli hadis itu istri-istri beliau itu juga melakukan i'tikaf. Ya. Dari sini kemudian kita memahami Rasulullah sendiri bersemangat dan juga mengajak
bulan Ramadan. Nah, apa di antara yang kemudian ingin digapai dan diraih oleh Rasulullah SAW secara umum adalah seluruh kebaikan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan secara khusus sebagian mufakir Islam menyebut agar mendapatkan malam qadar atau Lailatul Qadar. Malam qadar itu Bapak Ibu mempunyai 7 sifat. Yang 7 sifat ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan malam qadar dan tidak dijumpai di malam-malam yang lain. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu dan Rabbmu itu menciptakan apapun yang Ia kehendaki kemudian memilihnya. Jadi Allah menciptakan apapun yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah memilih dari ciptaan yang telah diciptakan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Qasas ayat 68 ini. Ketika Allah menciptakan manusia yang kemudian jumlahnya berjuta-juta, sekarang bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun, maka kemudian Allah memilih hati manusia yang paling baik adalah hatinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menciptakan bulan, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara bulan yang dipilih oleh Allah yang kemudian digandeng dengan lafzul jalalnya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, Syahrul Muharram. Ketika Allah menciptakan malam yang kemudian kita hidup di dalamnya, di antara malam-malam yang dipilih oleh Allah adalah malam qadar. Malam qadar ini malam pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ para ulama kemudian menggali dalil Quran, menggali dalil hadis, kemudian menemukan 7 sifat malam qadar. Yang pertama, malam qadar itu disifati dengan nuzulul Quran, yakni malam turunnya Al-Quran. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala jawab, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu, mestinya mengundang satu penasaran pada diri kita. Kemudian mestinya kita itu mencari-cari, ya kenapa Allah memfirmankan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Padahal Al-Quran dalam narasi sejarah disebutkan bahwasanya juga turun pada bulan Muharram, turun juga bulan Safar, turun juga pada bulan Rajab, turun juga pada bulan Jumadal Ula atau Jumadah Tsaniyah. Karena kurun waktu dari turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu salasun wa isyruna sana, yakni 23 tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan. Makanya ini mestinya kita bertakut-takut, kok kenapa ya Allah memfirmankan bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ini ada penjelasan yang menarik Bapak Ibu yang disampaikan oleh Syekh Ma'an Al-Qahtan
Dan di dalam kitabnya yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan seputar ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika beliau menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi yang dikenal turjumanul Quran. Jangan dia teman ya kalau Ibnu Abbas. Teman? Bu, teman Bu, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang dikenal ahli tafsir pada zaman sahabat. Ibnu Abbas ini menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dengan ungkapannya yang maknanya begini. Lil Qur'ani tanzilani nuzuluhu jumlatan wahidatan wa nuzuluhu munajjaman wa tadrijiyah. Yang maknanya Quran itu turun dengan 2 kali penurunan. Pertama, nuzuluhu jumlatan wahidatan. Quran itu turun secara lengkap. Berarti turun secara lengkap itu 30 juz, 114 surat, ya. Dari mana ke mana? Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa yusamma aidha baitul izzah. Quran turun secara lengkap itu saking lauhul mahfuz ke langit dunia. Sedangkan langit dunia itu adalah tempatnya bintang-bintang yang disebut juga Baitul Izzah. Sentralnya tepat di atas Ka'bah. Lah, Lauhul Mahfuz itu di mana? Lauhul Mahfuz itu di atas langit yang ketujuh. Itu Lauhul Mahfuz. Di atas langit yang ketujuh itu ada umurul ghaibiyah, beberapa perkara-perkara gaib yang wajib kita imani, Bapak Ibu. Di atas langit yang ketujuh itu satu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu tempat yang setiap harinya itu dimasuki oleh 70.000 malaikat yang kemudian mereka itu mentasbih Allah, mentahmin Allah, mentahlil Allah, mentakbir Allah. Setelah itu keluar dan mereka tidak pernah kembali lagi. Itu Baitul Ma'mur. Setiap hari dimasuki 70.000 malaikat. Di atas langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Ada juga Lauhul Mahfuz, ada juga kursinya Allah, ada juga Al-Bahr yakni lautan, ada juga Arsy yakni singgasana Allah, dan ada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran surat Thaha ayat 5 disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Nah, Quran turun secara lengkap 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat. Ada yang menyebut 6.666 ayat, ya. Itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan dan terjadi pada malam Qadar. Ya, malam Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lah selanjutnya dari langit dunia. Langit dunia itu mana tuh Pak? Langit dunia yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita ini disebut langit dunia, ya. Yang disebut dengan mawaqi' an-nujum, tempatnya bintang-bintang, disebut juga Baitul Izzah. Dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu juga turun pada bulan Ramadan. Ahli sejarah menyebut ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, sebagian mereka menyebut tanggal 12 Ramadan. Saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu 5 ayat dari surat Al-Qalam. Dan itu di bulan Ramadan. Lah, sifat qadar nuzulul Quran ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana umat Islam kemudian harus kemudian berinteraksi secara lebih intensif
itu luar biasa. Bagaimana interaksi mereka ketika apa itu di bulan Ramadan yang kaitannya itu Al-Quran, ya. Ada disebutkan Imam Qatadah, ada Imam Yazid bin Anas, ada Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, para tabi'in yang lain. Itu ketika di bulan Ramadan itu luar biasa mereka di dalam interaksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i saja itu kalau di bulan Ramadan sanggup mengkhatamkan murojaah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sebanyak 60 kali. Berarti sedino khatam ping pindho. Sedino khatam ping pindho. Imam Qatadah setiap kurang lebih 3 hari sekali khatam. Ada yang 2 hari sekali khatam. Ada yang semalam khatam 2 kali. Bu Dewa itu melok madzhab sopo. Kita itu sudah khatam berapa kali selama Ramadan kita itu baca Al-Quran? Atau jangan-jangan tidak khatam? Cuma khatamnya itu cuma khatam percobaan toh. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Minim sebulan Ramadan ini kita khatam baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas minimal sekali, minim. Syukur-syukur 2 kali, syukur-syukur 3 kali. Kalau kita menteladani kebiasaan orang-orang sholat sebelum kita, kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Bayangkan kita baca Quran 1 hurufnya itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, dia memperoleh 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif 1 huruf, wa lam harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, mim 1 huruf. Baca alif lam mim 30 kebaikan. Ternyata ini di luar Ramadan. Di luar Ramadan yang dapat 1 huruf 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, dalam hadis qudsi itu disebut, ya, yudha'afu al-hasanatu al-asyru ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai pada kelipatan kebaikan yang tidak terhingga. Lah mosok gak tertarik jenengan. Sehingga Ramadan itu pancet ya, lebih banyak maca WA daripada maca Quran. Lebih banyak akrab dengan HP daripada dengan Al-Quran. Ini sikap yang salah. Sikap yang salah. Kalau kita Ramadan saja, yang kemudian surga seluruh pintunya dibuka, yang neraka seluruh pintunya itu ditutup, yang setan-setan jahat semuanya dibelenggu oleh Allah, yang kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, itu pun juga kita tidak tertarik untuk membaca Al-Quran, dan kita tidak sanggup menghatamkan Al-Quran. Jenengan kita yang omongan dulu di luar Ramadan, jenengan tambah belas itu. Ya apa benar? Ramadan yang sudah sedemikian hebatnya itu kita nggak tertarik kok, apalagi di luar Ramadan yang godaannya itu luar biasa kan? Seperti itu. Ini pesan penting kaitannya sifat qadar yang nuzulul. Yang kedua, malam qadar itu disifati dengan malam kemuliaan. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan
produktif dalam hidup kita. Kita kalau beribadah pada malam Qadar 10 terakhir di bulan Ramadan itu, kemudian Allah berkenan memberikan kita malam Qadar itu, Masya Allah, kita sama halnya dengan sholat lebih dari 83 tahun non-stop. Kita sama halnya dengan zikir lebih dari 83 tahun non-stop. Kita sama halnya dengan doa, kita sama halnya dengan sedekah lebih dari 83 tahun. Dahsyat banget ini. Dan ini yang akhirnya kemudian mensejajarkan nanti umat Muhammad dengan umat-umat masa lalu. Nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kita itu benar umat terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga nanti itu tidak bisa dimasuki umat-umat masa lalu, meskipun mereka itu iman dan beramal soleh. Sebelum umatnya Muhammad ini dihisab terlebih dahulu dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Padahal umur umat masa lalu itu rata-rata panjang, sedangkan umur umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata pendek. Dan inilah di antara rahasianya Allah mensyariatkan ibadah-ibadah yang sebenarnya ringkas, yang sebenarnya pendek, tetapi nilainya itu melimpah-limpah. Sejarah pas 10 dino, sehingga dari suwe yang kita kurang semangat modal. Kok suwe yo ini? Kok suwe yo ini kan kok? Sehingga dari suwe kan kita kurang semangat. Atau mungkin karena kita itu belum tahu, sehingga itu kita itu tidak bersemangat untuk kemudian nuwun sewu melek dalu, untuk kemudian kita banyak zikir, banyak doa, banyak sholat, banyak baca Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pas Piala Dunia ini saya cerita kalau bisa itu bapak-bapak atau gaya Piala Dunia mulai matanya itu sewu rodok halus bahasanya, matanya itu mencicil ket marisa sampai sebelum subuh karena nonton Piala Dunia. Giliran akan ada hadiah yang luar biasa pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kok kita tidak matanya mencicil lagi? Kemudian kita tidak sungguh-sungguh untuk meraih dari kedahsyatan malam Qadar tersebut. Oh, ini yang kedua. Yang ketiga, sifat malam Qadar itu dijuluki dan disifati dengan malam yang sempit atau malam yang penuh sesak. Kenapa kok disebut malam yang sempit? Qadri itu juga bisa maknanya sempit, ya. Kenapa kok disebut malam yang penuh sesak? Karena malam itu malaikat-malaikat Allah itu turun ke bumi. Bahkan Allah menjelaskan turunnya malaikat itu dengan kalimat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya malaikat itu adalah dengan tanazzal, turun dengan berdesak-desak. Sehingga banyak malaikat yang turun pada malam Qadar, termasuk malaikat yang turun adalah Malak Jibril. Lah turunnya malaikat ke bumi itu membersamai turunnya rahmat Allah, membersamai turunnya ampunan Allah, membersamai turunnya barokah dari Allah. Sehingga mereka yang beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, insya Allah dia berpeluang besar untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bumi ini penuh sesak dengan malaikat. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, malam Qadar itu disifati dengan malam perincian takdir. Dalilnya ada pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu dirinci seluruh urusan takdir, ya, dengan bijaksana. Artinya takdir 1 tahun ke depan itu dirinci pada malam Qadar, termasuk juga takdir kita, tentang ajal kita, tentang rezeki kita, dan tentang takdir yang lain, itu dirinci pada malam Qadar. Imam Nawawi rahimahullah
beribadah pada malam qadar itu kita berharap mudah-mudahan takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk kita adalah takdir yang baik. Jika ada takdir yang buruk, mudah-mudahan Allah merubah takdir yang buruk itu dengan takdir yang baik. Nek dijelaskan kurang lebih ngeten sokoro sing misale sing joko-joko durung kawin iki terus beribadah di malam qadar itu, kemudian diberi Allah takdir yang baik oleh bojo wahyu kate wong tuwane iku sugih agamane apik, kemudian wong tuwane ya wis sepuh loro-loron ya kawin oleh wong tuwa terus wong tuwane innalillahi wa inna ilaihi raji'un oleh anake oleh dunyane. Alhamdulillah sapa sing jenom sing perawan-perawan iki sing wis karep menikah pada malam qadar berdoa kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian ditakdir Allah dapat jodoh laki-laki sing ganteng, pinter, kabeh saleh apik agamane. Wong tuane jinom sapa bermusikat ya. Tapi jubawa karo mantune. Maka yo enak ya. Karena takdir itu memang bisa berubah. Siapa yang merubah takdir? Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah disebut yang Allahu ma yasha wa yusbit. Allah itu menghapus apapun yang Ia kehendaki dan menetapkan apapun yang Ia kehendaki. Dalam hadis yang juga menunjukkan bahwa takdir itu bisa berubah atas izin Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. La yuraddul qada illa du'a wa la yazidul umr illa al-bir. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa yang diijabahi oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ini dasar loh Bapak Ibu. Menurut para ulama berdasarkan banyak dalil, antara takdir dan doa itu terus bertarung sampai hari kiamat. Bertarung. Ada kalanya antara doa dan takdir itu lebih kuat doanya, sehingga mestinya dia ditakdirkan Allah kecelakaan, tapi karena dia termasuk orang yang banyak ibadah, termasuk orang yang banyak berdoa, tidak jadi kecelakaan. Itu bisa jadi terjadi karena doa itu silah, senjata bagi orang-orang yang beriman ya. Ada kalanya antara takdir dengan doa itu sama kuatnya. Karena sama kuatnya dan juga banyak berkaitan dengan kondisi apa, akhirnya kemudian musibah yang ditetapkan Allah itu tetap mengenai dia, tapi tidak separah ketika dia tidak banyak beribadah atau ketika dia tidak banyak berdoa. Wong Jawa ana sing ngarani dhek blai, tapi blai selamat ibarat. Nanti kepiye to jenengan ya? Dhek kecelakaan. Wong sing delok kecelakaan gulung kuming koyo ngono iku paling tidak dengkule cuklek, tangane cuklek ya. Bahkan mungkin ada punggungnya juga patah. Tapi subhanallah tabaraka rahman, cuma lecet-lecet sedikit. Kan ada kan gitu kan? Wong Jawa ngarani blai selamat. Itu bisa jadi Allah alam bisawab keberkahan karena banyaknya berdoa, keberkahan karena banyaknya beribadah kepada Allah, yang kemudian Allah menyelamatkannya tidak persis kemudian sebagaimana yang disangkakan oleh manusia. Ini sehingga yang disebut dengan malam qadar itu disifati dengan malam perincian takdir. Yang kelima, apa ya? Yang kelima, malam qadar itu disifati dengan malam yang penuh dengan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Untuk masalah keselamatan ini para ulama memberi tafsir
karena memang ada dalil sebuah hadis, inna lillahi fi kulli yaumin ibta'a minan nar fi syahrir Ramadan. Sesungguhnya Allah setiap hari di bulan Ramadan itu membebaskan manusia dari api neraka. Artinya setiap hari di bulan Ramadan Allah itu menyelamatkan beberapa manusia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini istimewa, Pak. Istimewanya apa? Ini puncak cita-cita hidup orang yang beriman, yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Puncak keselamatan itu, puncak kesuksesan orang beriman bukan kok menjadi ustadz, menjadi bupati, menjadi ulama, menjadi presiden, menjadi anggota dewan. Nah, karena itu jabatan-jabatan sosial itu ujian, bisa menyeret ke neraka. Dengan jabatan itu pada saat yang sama juga bisa menyebabkan dia masuk surga, tergantung bagaimana memperlakukan jabatan status sosial. Sehingga puncak cita-cita hidup orang mukmin itu selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makna yang kedua, salam itu mengandung makna saat malam qadar setan itu semakin tidak berkutik di dalam menggoda manusia. Sehingga ada di antara hamba Allah yang kemudian beribadah pada malam qadar itu, dia itu lebih khusyuk dibandingkan dengan ibadah-ibadah di malam-malam yang lain. Dia bisa sholat lebih khusyuk daripada sholat-sholatnya yang lain, sholat sebelumnya maupun sesudahnya. Bisa dia itu ketika baca Quran lebih bisa meleleh hatinya dan mencucurkan air matanya dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Karena memang malam qadar itu di sebagian hamba Allah ada yang dirasakan oleh Allah, bahwasanya malam itu malam berbeda dengan malam yang lain. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah berkata begini, Bapak Ibu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat panjenengan jika pada suatu malam nanti aku merasakan bahwasanya malam itu adalah malam qadar. Nah, ini kan berarti ada hamba Allah yang kemudian dirasakan bahwasanya malam itu beda dengan malam yang lain, ya. Ya Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan jika suatu malam nanti aku merasakan bahwasanya malam itu adalah malam qadar? Doa apa yang aku ucapkan di malam itu? Kemudian Rasulullah menjawab, uli fiha, ucapkan di dalamnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Keduanya sahih. Boleh yang pertama, boleh juga yang kedua. Dan doa ini yang mestinya harus kita baca Bapak Ibu. Dan kita perbanyak di 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, yang mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini baik sekali untuk dibaca habis maghrib, dibaca habis isya, dibaca saat dengan bangun lagi mungkin jam 12, jam 1, jam 2 sholat, kemudian baca doa ini. Khususnya lagi ketika jenengan sholat sendiri, saat kemudian jenengan sujud, jenengan tambahi. Mungkin pas jenengan sujud kan biasanya doanya begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian jenengan tambahi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau mungkin jenengan berdoa saat sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian jenengan tambahi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok saat sujud? Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a fihi. Posisi hamba dengan Rabbnya saat sholat yang paling dekat adalah ketika
sujud itu jarang meleset, banyak mustajabnya daripada tidaknya. Nah, doa ini sungguh dasar, karena ketika kita berdoa ini diijabahi oleh Allah, itu artinya seluruh ibadah-ibadah kita yang kurang itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, plus catatan dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seperti tidak berbuat salah atau tidak berbuat khilaf. Ini dasarnya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai-sampai ono kiai sampai ono ngene Bapak Ibu, saking dahsyatnya afullah yang lebih hebat daripada maghfirahnya, untuk iling-iling afullah itu wong Jawa terus gawe akom. Akom itu dari kata aful. Banyak loh kata-kata Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, gapura itu kan aslinya dari ghafura, jadi gapura. Kayak apa iya itu dari kaifa. Kaifa itu bagaimana? Itu bahasa Arabnya. Buat seperti itu. Jadi ini doa yang bagus. Kenapa harus dibaca sejak maghrib? Karena durasi malam qadar itu ya sejak maghrib sampai sebelum subuh. Itu durasi malam qadar. Panjang malam qadar itu. Sejak maghrib sampai subuh. Sehingga usahakan 10 terakhir di bulan Ramadan selalu sholat berjamaah. Khususnya maghrib, isya dan subuh. Insya Allah kalau kita jaga itu, kita insya Allah diberi karunia malam qadar. Perbanyak doa tersebut. Seperti itu. Nah, ada juga Bapak Ibu, Rasulullah memberikan satu tanda-tanda malam qadar. Ya, tapi kita diperintahkan tidak mencari tanda-tandanya ya. Tapi memang Rasulullah itu menyebutkan tanda malam qadar. Kenapa sih malam qadar itu beda dengan malam yang lain? Dirasakan seorang hamba itu bisa lebih khusyuk, sholatnya juga, baca Qur'annya juga, doanya juga, zikirnya juga, istighfarnya juga. Karena malam qadar itu suhunya baljah. Nabi itu menyebutkan ciri-ciri malam qadar, suhu di malam qadar itu baljah. Baljah itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedang suhunya. Kemudian kalau malamnya itu malam qadar, keesokan harinya matahari ketika mengeluarkan sinarnya itu tidak menyengat panasnya. Kalau itu terjadi berarti malamnya itu malam qadar. Seperti itu. Tapi jangan nggak usah nyari-nyari Pak. Kita itu diperintahkan untuk sungguh-sungguh beribadah. Ya, ini kemudian Allah memberitahu kita melalui fenomena yang kita rasakan. Anggap saja itu adalah bonus yang disegerakan oleh Allah agar kita bersyukur kepada Allah dan semakin mantap keimanan kita tentang malam. Fenomena ini Bapak Ibu memicu badan antariksa NASA Amerika. Ternyata NASA itu miliknya Amerika, ya, itu juga penasaran. Jangan kita sangka ya, orang kafir itu tidak baca hadis. Orang kafir itu juga baca hadis. Apalagi kaitannya itu tentang ilmu pengetahuan fenomena alam yang disabdakan Rasulullah SAW. Orang kafir itu seringkali membenarkannya. Maka mereka juga menyelidiki tentang malam qadar. Asalnya penelitian ini sudah lama, kurang lebih 13 atau 14 tahun yang silam. Tapi sengaja ini tidak dipublish, khawatir banyak non-muslim yang akhirnya itu masuk Islam. Dan ternyata benar, ada salah satu penggawanya NASA setelah melakukan penelitian tentang malam qadar dapat hidayah Allah masuk Islam. Namanya Profesor Carter dari NASA. Yang kemudian hasil penelitian ini dikirim ke Mesir ke lembaga mukjizat ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah yang diketuai oleh Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Bagaimana hasil penelitiannya? Ringkasnya begini Bapak Ibu. Setiap malam itu selalu ada kurang lebih 10 bintang yang jatuh ke atmosfer bumi, dan kurang lebih ada 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Itu setiap malam. Tapi malam qadar itu tidak ada satupun bintang yang jatuh ke atmosfer bumi, dan juga tidak ada satupun meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Wallahu a'lam bishawab.
Bisa jadi fenomena inilah yang kemudian mempengaruhi semesta dengan izin Allah, sehingga kemudian suhunya itu berbeda. Kemudian matahari di pagi harinya mengeluarkan sinarnya, akan tetapi melemah sinarnya, tidak menyengat panasnya. Sehingga di sini semakin menunjukkan kebenaran daripada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketujuh, Poin yang keenam, malam qadar itu disifati dengan malam yang penuh dengan barokah. Dalilnya Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah itu telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Malam yang penuh dengan berkah. Berkah dalam bahasa Arab dengan berkah dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia niku benten Bapak Ibu. Nek berkah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu kan berkah. Kromo aluse badokan. Itu ya berkah panganan, ya kan? Seperti itu. Nek barokah dalam bahasa Arab itu maknanya ada 3. Maknanya ada 3. Satu, az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Sehingga kebaikannya bertambah, pahalanya bertambah, berkembang. Hidupnya itu tambah tua, tambah umur, tambah api. Kalau bujuni api, kalau konyoni api, ibadah api, itu tandanya hidup yang berkah. Ini tambah tua, tambah nuwun sewu deluru, ya. Kasarane rada nuwun sewu bento itu hidupnya kan berkah. Ya, hidup yang berkah, ya. Hidup berkah itu tambah tua, tambah umur, tambah kebaikan. Yang kedua, as-sukut wal nusuk, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Semoga kebaikan iman dan Islam langgeng sampai mati, sehingga mati dalam kondisi husnul khotimah. Kalau kita mati dalam kondisi husnul khotimah, itu artinya seluruh amal-amal kita itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karunia yang paling besar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga adalah as-sa'adah. Makna berkah adalah kebahagiaan. Orang bisa bahagia itu kalau bisa bersyukur dan bisa sabar. Enak bersyukur, tidak enak sabar. Dan isinya dunia gitu mau. Enak syukur, gak enak sabar. Dan itu ciri hidup yang bahagia. Yang terakhir, karena kita dibatasi waktu, ya. Yang ketujuh, malam qadar itu disifati dengan malam pengampunan dosa. Dalilnya hadis Nabi Sahih yang berbunyi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang pada malam qadar itu berdiri beribadah atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa sejak akhir balik sampai kita berumur sekarang ini. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah di dalam menuntaskan dari ibadah Ramadan secara sempurna dan menjadi bekal kita. Mudah-mudahan istiqomah di dalam keimanan, keislaman dan ketaatan sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Dan semoga Allah Subhanahu